Baik, salam, selamat malam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita terus memuji Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita boleh bertemu dan ada sampai pada malam hari ini. Baik, kita bersyukur secara pribadi untuk pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kerinduan kita adalah tetap berada dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyanyi dalam Kemenangan Iman nomor 187, ke tempat yang lebih tinggi. 187. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu menaungi sepanjang kehidupan kami. Secara khusus ini, minggu-minggu ini Tuhan menolong kami. Dan pada malam hari ini kami siap untuk bersekutu bersama. Kiranya Tuhan menolong kami, mampukan kami ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, layakkan kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan menyertai kami semua dimanapun kami sedang berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita nyanyi lagi, sambung pujian dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 264. Nomor 264, mari hai laskar, mari lekas. Mari
ketenangan, ketentraman, dan bersama juga Tuhan juga kita bisa melewati hari-hari kita, dan bersama Tuhan kita mampu melaksanakan apa yang Tuhan berikan buat kita. Kita bersyukur. Selanjutnya kita akan belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi atau pujian yang mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Firman Tuhan yang mengubah hidup kita, firman Tuhan yang membuka belenggu dosa kita, firman Tuhan pelita hidup kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Firman Tuhan sempurna, firman Tuhan, firman Tuhan mengubah hidupku, firman Tuhan membuka belenggu dosa, firman Tuhan pelita hidupku. Oh Tuhan, bentuklah aku, firman Tuhan, firman Tuhan mengubah hidupku, firman Tuhan membuka belenggu dosa, firman Tuhan pelita hidupku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang kau berikan pada kami untuk datang beribadah dan kelompok doa malam ini ya Tuhan. Ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami datang menyembah Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam ini karena kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan nanti menguatkan dan meneguhkan kami ya Tuhan, dan menjadi pelajaran bagi kami semua. Urapi hamba yang kami jelaskan dan seluruh jemaat yang mendengar, Kau berkati ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur karena malam ini kita dapat beribadah dan memuliakan Tuhan. Pertama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam dalam persekutuan kelompok doa. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Saya membaca untuk kita, jemaat Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah,
dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam bulan ini kita berbicara di bawah tema umum kita, cara hidup anak-anak Tuhan menurut Yesus. Yang pertama, cara hidup anak-anak Tuhan menurut Yesus. Nah, kita telah mendengar tentang penjelasan bagaimana cara hidup kita, apa yang harus kita buat, bagaimana kita menjalani kehidupan kita di tengah orang atau di dalam kehidupan kita selama ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita telah mendengar tentang bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia, kita harus menjadi teladan bagi orang dimanapun berada. Dan kita juga dikatakan harus hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dalam keagamaan kita mempraktekkan dengan baik. Dan kita melihat Yesus menggenapi hukum Taurat dengan memberi cara bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Kita harus mengampuni, mendoakan musuh, dan kita dalam keluarga tetap utuh, hidup dalam kasih, tidak dikatakan tidak ada perceraian di antara satu dengan lain. Nah, tidak boleh berzina dan sebagainya. Nah, kita juga dapat mendengarkan firman Tuhan lagi bagaimana kita melakukan sesuatu yang tersembunyi di hadapan manusia tapi terbuka di hadapan Allah sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu dalam persekutuan kita, doa, memberi sedekah, dan puasa. Dan semuanya itu harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berdasarkan nas yang baru saya baca untuk kita dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus atau pengikut Kristus, kita melihat cara hidup yang Rasul Paulus sampaikan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nas ini sangat jelas bagi kita apa yang harus kita kerjakan. Nah, kalau kita membaca di dalam ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, cara hidup yang harus kita lakukan dalam hidup kita berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu mematikan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Mematikan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Apa yang bersifat duniawi?
saudara kasih Tuhan, sesuatu yang duniawi yang Rasul Paulus katakan adalah dari ayat 5 ini dikatakan ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala dikatakan. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Mengapa kita harus mematikannya? Karena dikatakan mendatangkan murka Allah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus menyatakan dengan tegas di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menunjukkan dalam kehidupan kita sifat-sifat keberadaan hidup kita sebelum kita menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan, sebelum kita percaya kepada Tuhan, hidup mempertaruhkan hidup pada Tuhan. Kita hidup dalam sifat-sifat duniawi yang membawa kita hidup dalam dosa. Tetapi kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan kita harus mengenakan manusia baru. Maksudnya hari demi hari harus ada perubahan, ada bukti dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang Yesus ingin kita lakukan dalam kehidupan kita, apa yang Dia mau dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang yang percaya sebagai manusia baru di dalam Kristus, kita adalah dikatakan manusia baru dan hidup layak di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Kristus telah menebus kita, Yesus telah menyelamatkan kita. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Di sana mengatakan, sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang panah, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara kasih Tuhan, di sini kita harus membuktikan, kita harus mengenakan manusia baru itu dengan mematikan sifat duniawi, karena Kristus telah menebus kita dari dosa dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Kita telah dibayar lunas dengan barang, dengan darah yang begitu mahal dikatakan, yaitu darah Kristus. Jadi bukti kehidupan kita di dalam Kristus, hidup sesuai dengan kebenarannya. Karena Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, tanda seorang menjalani hidup sebagai manusia baru adalah segala sesuatu yang duniawi telah dimatikan dalam hidupnya, dimatikan dalam kehidupannya. Ia tidak lagi hidup menurut keinginan daging atau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam kehidupan kita dan juga kepada orang Kolose dan orang Korintus dan juga kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi aku sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus katakan, sebab oleh dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Rasul Paulus mengatakan kepada orang di Galatia pasal 6 ayat 14 sampai 15 bahwa sebab bersunat atau tidak bersunat dia katakan tidak ada artinya, tetapi yang ada artinya yaitu menjadi ciptaan baru, itu dikatakan itulah yang ada artinya. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, disalibkan bagi dunia berarti kita mematikan segala keinginan yang bersifat duniawi. Sebab yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa dikatakan, tetapi melainkan dari dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam menjalani hidup ini memang kita dikatakan manusia lemah, sering jatuh dalam hal-hal keinginan-keinginan daging kita. Tetapi marilah kita berusaha terus-menerus hidup sesuai dengan aturan Tuhan, terus-menerus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Semua yang berasal dari dunia dan adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu kita telah ditebus dengan darah yang Kristus yang mahal, maka segala yang duniawi sesudah itulah mewarnai kehidupan orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, marilah kita tetap menunjukkan kehidupan kekristenan kita
dengan menjadi teladan bagi orang. Terang dan garam dunia menjadi contoh. Dan apa yang kita buat di hadapan Tuhan adalah memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam tugas yang dipercayakan kepada kita. Sebab memang berat dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Harus kita kerjakan. Nah, keinginan-keinginan daging kita ini, Rasul Paulus katakan, matikanlah itu. Dan apalagi yang dikatakan selain mematikan, dia mengajak kita untuk membuang, melepaskan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selain kita mematikan sifat-sifat duniawi, kita harus membuangkan juga sifat-sifat yang tidak berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor keluar dari mulut. Dan juga jangan kamu saling mendustai dikatakan, mengajar kita untuk hidup jujur layak di hadapan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, apa yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu hidup dalam kasih Kristus, mengasihi, karena kita dikatakan gambar Khalifnya, adalah ciptaan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Maka hal ini dikatakan tidak ada lagi perbandingan dalam kehidupan kita. Yang harus kita kenakan adalah kasih Kristus, hidup layak di hadapan Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan. Di dalam ayat 12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat persatuan, mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan ini, kita harus hidup mengenakan kasih. Hidup dalam kasih itu, hidup dalam kasih Kristus. Karena kasih merupakan pengikat untuk mempersatukan, dan kasih merupakan dikatakan menyempurnakan. Jadi jika kita hidup dalam kasih itu, tidak ada masalah dalam satu dengan yang lain. Kalau kita hidup dalam kasih itu, kita akan hidup damai dan tentram. Karena semuanya itu telah Yesus buktikan. Mengapa dia rela mati untuk kita? Mengapa dia rela mati menebus kita dari dosa kita? Mengapa dia memberikan darahnya yang mahal untuk saya dan saudara? Karena bukti kasihnya begitu besar dalam kehidupan kita. Jadi kita juga harus hidup dalam kasih itu dalam kehidupan ini. Oleh karena itu dalam menjalani hidup ini, marilah kita tetap berusaha hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Karena itulah yang harus kita kerjakan. Itulah bagian kita dalam kehidupan ini, dan bagian Tuhan menolong menyertai. Nah, kembali kita melihat bahwa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berdasarkan bahwa apa yang dikatakan dalam Kolose ini, Rasul Paulus mengajak kita untuk mematikan segala keinginan duniawi. Mengapa kita harus mematikannya? Sebab keinginan duniawi adalah celah bagi untuk kita membangun persahabatan dengannya, adalah jalan bagi kita untuk terjerumus dalam dosa. Tetapi kalau kita mematikannya, membuangkannya dalam kehidupan kita, maka yang ada bekerja dalam hidup kita adalah Roh Kudus, dan kita hidup layak di hadapan Tuhan. Jadi dalam segenap kehidupan kita, serahkanlah segala pergumulan, serahkanlah hidup kepada Tuhan. Dan jika kita hidup di dalam bagian-bagian sifat dunia ini, mari kita berusaha membuangnya, melepaskannya. Setiap hari kita harus hidup dalam perubahan, hidup dalam kasih Kristus. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang setia, menolong dan memberkati kita. Tetapi jika kita tetap hidup dalam keinginan daging ini, maka kita bukanlah anak-anak Tuhan, dikatakan dari dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, marilah kita tetap kuat teguh dalam Tuhan.
Apa yang dikatakan? Kita melihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Dikatakan. Marilah kita jadi sahabatnya Allah. Marilah kita menjadi anaknya Allah, bukan musuhnya Allah. Karena kita dikatakan jangan bersahabat dengan dunia, dan kita hidup dalam sifat-sifat dunia, tapi hidup dalam sifat-sifat Kristus yang ada dalam diri kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kita, dan memberi kita pikiran dan pengajaran dan hikmat bagi kita dalam menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Cara-cara hidup anak Tuhan menurut Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Mematikan sifat-sifat duniawi dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan kami. Engkau menyertai dan memberkati seluruh jemaat dalam setiap kelompok doa. Berkati mereka dalam kehidupan. Biarlah kuasa-Mu nyata, dan biarlah kami tetap kuat teguh dalam Tuhan, dan hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, layak di hadapan-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali untuk kita terus mengikuti cara atau kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sesuai dengan rencana-rencana Tuhan untuk kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan dan kita menyanyi dengan sebuah pujian mengatakan tiap langkahku. Kita akan berdoa dan sesuai dengan bahan doa di kelompok doanya masing-masing kita doakan untuk keluarga, kita dukung mereka dalam doa kita masing-masing dan juga berdoa untuk persembahan yang telah diberikan. Kita berdoa, nanti Pak Pendeta Prianto yang membawa kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pada malam ini kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur karena Engkau menyertai kami dalam persekutuan kami ya Tuhan, dari awal hingga dapat berakhir. Dalam kesempatan ini Tuhan kami berdoa, menyerahkan keberadaan hidup kami di tangan-Mu Tuhan, memohon pertolongan dan penyertaan-Mu, terutama dalam kelompok doa masing-masing yang telah memberikan bahan doa. Engkau memberkati keluarga mereka ya Tuhan, berkati kehidupan mereka, pekerjaan, pendidikan anak-anak mereka,
dan program dalam rumah tangga. Engkau menolong dan berkati mereka terus menerus ya Tuhan. Dan tentunya mereka bersyukur karena Tuhan telah menolong juga dalam kehidupan sebelumnya. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan yang dalam sakit. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah pulihkan. Yang ada di rumah sakit dimanapun mereka berbaring dalam sakit ya Tuhan. Kami mohon penyertaan, perlindungan dan kesehatan dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan keselamatan dan kehidupan kekal Kau berikan pada kami. Dan Engkau mati dan salib menebus kami dan bilut-bilut menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tetap menyerahkan hidup kami sepanjang bulan ini dan minggu, bahkan hari-hari kami di tangan Tuhan. Menyertailah kami dan setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Lindungi kami Tuhan. Program yang kami buat dalam keluarga masing-masing Kau berkati. Dan kami tetap berdoa ya Tuhan, dalam jemaat-Mu Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan masing yang Tuhan percayakan bagi mereka. Biar nama Tuhan memuliakan. Pembinaan iman jemaat oleh gembala, tim pengembalaan dan dua pengurus jemaat Engkau memberkati. Biar dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan. Biar persembahan yang diberikan mendatangkan kemuliaan bagi nama di surga dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami boleh berkat dalamnya. Terima kasih Tuhan, dengar seruan kami. Inilah doa kami. Kami tutup persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat malam dan salam. Salam.